merahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau Perkenalkan, kami mahasiswa dari Wahamka, Fakultas Kebudayaan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Sarania, rekan saya. Nama saya Tasya Salsabila Mujahida. Nama saya Yofi Nurfaika. Nama saya Cynthia Dintami. Nama saya Destia Ramadhani. Nama saya Zadia Nisa. Tujuan kami di sekolah SD Al Hikmah ini untuk melakukan PLP 1. Tujuan PLP 1 yaitu untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah SD Al Hikmah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, intisari dari wawancara bersama Kepala Sekolah SD IT Al Hikmah yang pertama yaitu cara sekolah SD IT Al Hikmah membangun kultur atau budaya positif untuk menciptakan karakteristik peserta didik di SD IT Al Hikmah. Yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi program kerja sebagai evaluasi. Yang kedua, menerapkan 5S. Yang ketiga, menerapkan sholat duha, tahajud, dan hajat. Dan yang keempat, menerapkan tahfiz bersanad. Yang kedua, untuk struktur organisasi dan tata kerja di SDIT Al Hikmah ini ada foto di bagian ini. Yang ketiga yaitu implementasi tata tertib di SDIT Al Hikmah untuk menanamkan kedisiplinan para peserta didik. Yang pertama yaitu menerapkan SOP atau standar operasional prosedur, yakni peraturan dari yayasan. Yang kedua, apabila guru melenceng dari SOP maka akan dipanggil dan dibina. Yang ketiga, apabila peserta didik tidak melakukan handout yang sesuai dengan SOP, contohnya jika 3 kali telat masuk atau tidak masuk, peserta didik tidak boleh mengikuti pelajaran. Orang tua dipanggil dan akan mendapatkan hukuman. Contoh hukumannya yaitu peserta didik disuruh menghafal surat Al-Kahfi. Yang keempat, terkait dengan seremonial atau upacara di SDIT Al Hikmah. Yang pertama, untuk offline itu selalu melakukan upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar. Yang kedua, untuk online, ketika online itu upacara ditiadakan kecuali upacara hari kemerdekaan. Untuk petugas upacaranya itu dibantu dengan SMP IT Al Hikmah. Yang kelima, terkait dengan kurikuler dan ekstrakurikuler di SDIT Al Hikmah. Untuk kurikulernya itu menerapkan 5S. Yang kedua, menerapkan sholat seperti duha, hajat, dan tahajud. Yang ketiga, tahfiz bersanad. Sedangkan untuk ekstrakurikulernya, yang pertama itu ada pramuka, yang kedua itu ada jarimatika, yang ketiga ada tari, yang keempat marawis, kelima futsal, keenam taekwondo, dan terakhir keputrian. Untuk perkembangan peserta didik yang menjalankan kurikuler dan ekstrakurikuler yakni sangat baik, di mana banyak orang tua yang berbicara bahwa di SD IT Al Hikmah ini berbeda dengan SD lainnya, karena di SD IT Al Hikmah ini lebih membangun generasi Rabbani. Dan yang terakhir, terkait dengan usaha kepala sekolah menanamkan kebiasaan dan pembiasaan kepada guru, staf, dan peserta didik, yakni dilakukan sesuai dengan buku SOP yayasan yang ada di sini. Selanjutnya yaitu intisari terkait dengan wawancara bersama dengan guru pamong di SDIT Al Hikmah. Intisari yang pertama yaitu terkait pembelajaran daring di SDIT Al Hikmah. Medianya itu menggunakan Zoom dan Google Meet. Untuk metodenya itu menggunakan ceramah, tugas, video, kelompok, praktek langsung di Zoom yang diawasi oleh guru, dan yang keenam itu ada role playing atau games. Untuk intisari yang kedua itu terkait dengan penilaian dan RPP di SDIT Al Hikmah. Untuk penilaian itu ada 5 penilaian yang diambil. Ada penilaian harian yang terkait dengan praktek, tertulis, dan tugas.
yang kedua dengan ulangan harian, yang ketiga ada PTS, yang keempat ada PAS, dan yang kelima ada PAT. Untuk aspek penilaiannya sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada penilaian kognitif, yaitu penilaian tentang pengetahuan, yang kedua psikomotorik tentang gerak, dan yang ketiga tentang penilaian afektif, yaitu penilaian sikap. Untuk RPP sendiri, perbedaan antara RPP offline dengan online yaitu RPP-nya masih sama-sama satu lembar, masih sama juga RPP yang digunakan RPP BDR kurikulum 13. Yang membedakan hanya ketika offline KD dan muatannya itu 100%, tapi ketika online itu KD dan muatannya hanya 50%. Selanjutnya intisari yang ketiga yaitu terkait dengan kendala pembelajaran selama daring di SDITA Hikmah ini. Yang pertama itu sinyal atau WiFi, yang kedua itu penyampaian tidak luas seperti offline untuk guru, dan yang ketiga itu anak kadang tidak di tempat atau tidak di depan layar. Yang keempat terkait dengan cara guru memotivasi pembelajaran selama daring di SDITA Hikmah, yaitu yang pertama memberikan semangat, yang kedua menanyakan sholat seperti contohnya tadi sholat subuh atau tidak, dan yang ketiga itu ada ice breaking. Untuk intisari yang kelima yaitu terkait dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik dan guru di SDITA Hikmah ini. Yang pertama itu untuk peserta didik, tingkat kesulitan yang pertama itu menangkap pembelajaran. Yang kedua itu rasa capek di depan layar sehingga kadang anak tidak di tempat, dan yang ketiga itu sinyal atau wifi, serta yang keempat itu kadang nilai memang berbeda ketika offline dengan online. Lalu tingkat kesulitan yang dialami oleh guru yaitu yang pertama penyampaian tidak luas seperti saat offline, yang kedua itu sinyal atau wifi, dan yang ketiga itu tidak full melihat karakteristik anak. Untuk yang terakhir yang keenam yaitu terkait persiapan pembelajaran luring, daring, dan blended di SDITA Hikmah itu yang pertama adalah rapat kerja dan target, yang kedua adalah silabus, yang ketiga adalah RPP, yang keempat adalah soal ujian yang harus disamakan sesuai standar, dan yang kelima adalah ketika blended di setiap sisi sekolah dan setiap kelas disediakan masker, hand sanitizer, wastafel, dan disinfektan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa UHAMKA. Tujuan kami di sini itu untuk melaksanakan PLP 1, yaitu tujuan PLP 1 itu untuk melakukan observasi di sekolah SDITA Hikmah ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sarania. Sarania. Iya, Sarania. Oh iya, terima kasih ya untuk kedatangan. Ini adalah teman-teman yang memang Masya Allah ya, yang mau belajar untuk menjadi guru ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di SDITA Hikmah, semoga dengan silaturahim nih teman-teman dari UHAMKA di semester 5 semoga menjadi berkah untuk kita semua, apalagi kedatangannya di hari Jumat. Dan semoga apa yang memang nanti ditanyakan menjadi tambahan ilmu buat. Oh iya. Nama saya Evi Handayani, SPD. Saya di SDITA Hikmah ini kurang lebih 13 tahun. Saya mengabdi di tahun kedua setelah SDITA ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelson Ayat SPD, bergabung di Al-Hikmah sejak tahun 2013 sampai saat ini. Dari awal sampai saat ini ngajar tetap. Nomor 5, kegiatan rutin apa saja yang biasa dilakukan di SDITA Hikmah ini, baik itu kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, dan bagaimana perkembangan siswa yang menjalankan kegiatan rutin tersebut? Ya, tentunya kalau saya bandingkan dengan siswa sini kan memang mereka mengikuti semua prosedur sekolah ya. Kita bandingkan dengan sekolah luar. Ada beberapa wali murid kita yang memang testimoninya itu anaknya sekolah di luar, mungkin di SDN gitu ya. Itu tentunya berbeda. Kalau anak dari kami, mereka bicaranya sih, kalau anak dari SDITA Hikmah itu ketika memang masuk ke SMP 8 contohnya, atau MTSN 17 itu lebih gampang diaturnya, lebih gampang dibilangnya, karena memang yang kita bangun adalah akhlak mereka dari hati. Kalau kurikuler ini mungkin semua sama ya, karena memang semua anak ini pasti akan gitu. Tapi kalau ekstra kurikuler contohnya anak yang aktif pramuka dengan yang tidak aktif,
Kalau anak yang aktif pramuka, pasti dia leadership-nya itu akan bagus. Ketika kita suruh kakak besok kamu mau hadroh, langsung maju. Walaupun mungkin dia tidak ada persiapan, tapi karena sudah mandirinya, sudah punya jiwa pemimpinnya, siap bu, gitu. Jadi kakak kamu besok ikut lomba ini, siap bu. Jadi mereka tidak ada yang namanya enggak bu, nggak ada. Kalau memang dia mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kalau dia mengikuti ekstrakurikuler jarimatika, tentunya di kelas mereka akan lebih berbeda dalam menghitungnya. Ini yang namanya puluhan, ini yang namanya satu, itu akan lebih cepat. Bagaimana perkembangan siswa yang dijalankan? Tentunya perkembangannya adalah mereka lebih, tadi saya bilang, punya leadership-nya, punya kemandiriannya, punya tanggung jawabnya, punya yang namanya kepercayaan diri yang tinggi, keberaniannya oke. Banyak sebenarnya kalau anak yang mengikuti ekstrakurikuler yang memang melebihi daripada yang memang kurikuler yang biasa diadakan oleh sekolah. Kalau misalnya ekstrakurikuler itu tadi kan yang disebutnya cuma pramuka, jarimatika sama menari ya? Iya. Kita hari Senin itu ada jarimatika dan ada marawis. Hari Selasanya itu, ini kan jarimatika kelas 1, hari Selasanya itu jarimatika kelas 2. Hari Rabunya itu ada pramuka dari kelas 4, 5, 6 dan ada menari. Hari Kamisnya itu ada futsal dan ada taekwondo. Hari Jumatnya itu ada putrian. Jadi memang setiap hari ada ekstrakurikuler. Gitu. Dan untuk saat ini yang kita buat itu untuk menari nggak ada karena memang tidak boleh ada kerumunan. Untuk pramuka juga kita hanya online. Jadi kita hanya untuk kelas 4, 5, dan 6 dan itu bergantian. Jadi kalau yang lainnya semuanya ditutup. Mau taekwondo, mau futsal itu nggak ada. Gitu. Jadi biasanya kalau untuk yang namanya tadi disebutkan itu mereka harus punya prestasi. Terima kasih kepada Ibu Evi Handayani selaku kepala sekolah di SD. Dilanjutkan pertanyaan wawancara kepada yang lebih utama. Baik, untuk nomor 2, bagaimana proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran daring di SD ITH ini? Dan apakah perbedaan RPP yang dibuat ketika luring dan daring? Oke, baik. Untuk penilaiannya, kami melakukan penilaian harian sama, kemudian penilaian ulangan harian. Jadi ada penilaian harian, ulangan harian, dan nanti diakhiri dengan penilaian PTS, kemudian nanti lanjutkan dengan PAS sampai nanti PAT ya, seperti itu penilaiannya. Untuk penilaian harian ini itu ada ya 2 macam, ada yang praktek, ada juga tertulis seperti itu. Nah, untuk RPP perbedaannya mungkin tidak terlalu jauh ya dari yang offline gitu. Hanya saja di sini muatannya kita karena kita menggunakan kurikulum 2013 yang PDR yang pandemi itu. Jadi semua memang masuk materinya, hanya 50% muatannya dibatasi gitu. Nah, RPP-nya kita menggunakan RPP yang sudah terbaru, yaitu RPP 1 lembar. RPP 1 lembar, seluruh guru membuat RPP 1 lembar karena online hanya waktunya saja. Yang biasanya kalau SD itu kan satu pelajaran itu kali 35 ya. Itu mungkin ada pemangkasan karena pun muatannya pun dikurangi. Karena online kan nggak mungkin kalau online kita full ya, apalagi kita full day sampai pukul 3 bisa tidak. Jadi dikurangi kadiknya Kak. Jadi dikurangi kadiknya. Kalau misalkan matematika kadiknya ada 10, nggak mungkin dong 10-10 dimasukin. Kadiknya cuma kita 5 atau 4 gitu. Karena kan kalau online mah tadi itu 35 aja udah dikurangi 20. Nah, udah jauh berbeda. Jadi kadiknya yang memang tapi kalau untuk RPP-nya RPP 1 lembar. Sama. RPP-nya tidak ada perbedaan. Mungkin kita tidak bisa full melihat karakteristik anak. Karena nilai 100 online itu akan berbeda dengan nilai 100 offline. Ketika kita online, mungkin anak bisa nilainya 100 terus. Tapi ketika kita sudah mulai offline atau misalnya kita pernah melakukan tatap muka, kok berbeda gitu. Atau kebalikannya, ada anak yang online itu ya biasa aja karena dia memang tidak didampingi dengan orang tuanya. Nilainya standar 80, 90, 80, 90. Tapi ketika ketika offline dia ini bisa ternyata. Nah, itu mungkin perlunya sekarang tatap muka atau misalnya pertemuan langsung biar kita tahu bahwa anak ini memang terbantu atau tidak terbantu. Ada 2 penilaian di sekolah kami, yaitu kognitif dan psikomotorik. Seperti itu. Ada juga afektifnya.
dia afektifnya ini nanti yang bisa kami jelaskan kepada orang tua. Dia ada 3 penilaian, ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kalau kognitif itu adalah pengetahuan, psikomotorik itu adalah geraknya, dan afektif itu adalah sikapnya. Jadi dalam setiap pembelajaran itu ada penilaiannya, bagaimana dia menyerapnya, bagaimana dia geraknya. Kan ada anak yang memang aktif, tapi kognitifnya nggak ada, gitu. Kognitifnya dia kurang, afektifnya dia bagus. Nah itu harus kita, karena memang setiap anak kan punya prestasi. Nah, kita tidak boleh menjudge anak itu semua bodoh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nelis SWS selaku ngomong. Wawancara sudah selesai, kita tutup. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata, kurang sopan dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.